Kekaisaran apa yang pernah berjaya menguasai dunia? Persia, Romawi, Mongol, Ottoman, Inggris? Iya, itu semua benar dan sejarah membuktikannya. Tapi ada satu hal yang terlupakan. Sebuah kerajaan besar yang tidak disangka, tapi ini nyata. Ialah Nusantara. Majapahit dan Sriwijaya adalah kedua kerajaan yang pernah menguasai banyak daerah. Peneliti menemukan bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara di sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi sudah menguasai 2/3 bumi. Data yang peneliti peroleh terdapat di beberapa relief dan prasasti yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang. Selain itu, peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rontal-rontal kuno. Berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos, peneliti juga berhasil menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu adalah benar adanya, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur atau cerita dongeng keheroikan belaka, seperti keberadaan kerajaan Hastinapura, kerajaan Ngamartalaya, kerajaan Dahanapura, kerajaan Giliwesi, dan lain sebagainya. Peneliti juga berhasil memetakan periodisasi terciptanya bumi sampai ke titik akhir yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, zaman kali atau zaman besar. Dan di setiap zaman kali, peneliti dibagi menjadi 7. Yang kedua, zaman kala atau zaman sedang. Dan satu zaman kala, peneliti bagi menjadi 3. Kemudian yang terakhir, mangsa kala atau zaman kecil. Serta berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mayoritas dihilangkan dari sejarah resmi. Kebesaran Nusantara di masa lalu sangatlah erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara. Namun sayangnya, kebesaran tradisi kita itu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru. Bahkan, ajaran-ajaran baru cenderung mengvonis tradisi kuno menjadi animisme, dinamisme, dan politeisme. Padahal, ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif dan menjadi kekuatan kehormatan bagi kebesaran leluhur kita yang sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan oleh generasi kita sebagai pewaris teknologi tersebut. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Sebagai contoh, dalam kitab Nagarakertagama terdapat aturan bahwa setiap adipati harus menghadap ke pusat kerajaan atau kerajaan induk setiap 35 hari sekali. Andaikan bila hal itu terjadi di masa era Majapahit, adipati dari Kadipaten Magadha atau sekarang Bandung untuk bisa mencapai ke Trowulan pasti butuh waktu lebih dari 2 minggu. Karena pada masa itu belum ada jalan raya dan mayoritas daerah sepanjang perjalanan masih berupa hutan belantara. Juga belum terdapat sarana transportasi modern seperti saat sekarang ini. Belum lagi para adipati yang memerintah di luar Pulau Jawa, seperti adipati dari Kadipaten Tamgaram atau sekarang Lampung, dan adipati dari Kadipaten Madagaskar atau pulau dekat benua Afrika. Bagaimana dan apakah sarana transportasi mereka untuk menghadiri Besowanan Agung setiap 35 hari sekali itu? Untuk perbandingan, saat gempa besar melanda Padang, ternyata bantuan yang lewat darat sampai lebih dari sebulan kemudian belum bisa merata ke daerah Padang Palimanan.
hingga hanya bisa didistribusikan melalui transportasi udara. Bisa dibayangkan, teknologi jenis apakah yang dipakai oleh para adipati kita pada zaman Majapahit untuk berpindah tempat pada saat itu. Di saat mereka masih harus menembus medan yang tidak ada jalannya, yang penuh dengan hutan belantara. Bahkan, sebagian harus menyeberangi lautan yang luas. Sementara mereka sendiri masih harus menjalankan roda pemerintahan di kadipatennya masing-masing. Kita akan sanggup membantah setiap klaim dari Malaysia karena terdapat juga bukti bahwa kita bangsa asli Nusantara bukanlah orang Melayu, dan orang Melayu pada masa lalu hanyalah prajurit biasa dari wilayah yang menginduk pada Nusantara, terutama di era-era kerajaan leluhur kita pada zaman dulu. Untuk dampak positif ekonomi, dengan mengekspos kebesaran Nusantara akan berimbas ke bangkitnya peningkatan perekonomian di daerah yang candi-candinya menjadi bukti kebesaran Nusantara. Candi-candi itu saat ini tersebar mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Sangat disayangkan, mencermati para arkeolog kita hanya menganggap cerita dalam relief-relief tersebut hanya sebatas kisah Ramayana. Sehingga sejarah kisah aslinya tidak pernah dipelajari dan terungkap. Saatnya untuk generasi muda untuk berhak mengetahui betapa luhur dan terhormatnya bangsa kita ini. Pada zaman berdirinya Candi Penataran, dapat disimbolkan bahwa telah ada 3 jenis spesies yang sudah mempunyai peradaban, yaitu bangsa manusia, bangsa raksasa, dan bangsa manusia kera yang berdiri tegak. Dalam tata cara kematian, manusia pada zaman dulu kalau meninggal akan diperabukan, sehingga kemungkinan besar fosil tidak akan ditemukan. Cara perebukan berbeda-beda ritualnya di berbagai wilayah. Dan saat ini, ragam cara perebukan masih dapat kita temukan di banyak tempat di berbagai belahan bumi. Dapat diperkirakan, fosil manusia kera yang berdiri tegak bukanlah bangsa manusia. Begitu pula fosil seperti manusia yang bertaring dan bertubuh tinggi besar juga bukan merupakan ras yang menurunkan manusia di zaman sekarang. Profesor Arsio Santos, seorang geolog dan fisikawan nuklir yang menghabiskan waktu selama 30 tahun untuk membuktikan dari catatan Plato tentang keberadaan peradaban Atlantis. Semua penelitian mengarah ke Indonesia. Apalagi bukti-bukti secara empiris yang sangat paralel mendukung hasil penelitian tersebut dapat dilihat langsung di Candi Ceto, Candi Suko, dan Candi Penataran.